Iya, Bu. Ayo, Vito masih ada berapa lagi nih ya? 3 ya. 3 yang belum gabung siapa, Vito? Kenapa, Bu? Yang belum gabung siapa ini? Yang belum masuk? Bentar saya cek dulu. Uh, Dede belum ada ya? Halo Dede, belum ada Dede? Oke, silakan yang sudah gabung on cam biar bisa kita mulai, kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Oke, Gina sudah. Yang lainnya mana nih? Tessa, Dini, Elsa, Audit, Nisa, Bila, Melis, Darmawan, Adit, Julie, Naswa, Talia, Clarissa, Niko. Ayo Niko, on cam Niko. Nabila, Nisa, Aldrik, Lutfi, Amalia, Naswa, Arik, Tiara. Davi mana? Oh, Davi belum ada nih, Vito. Davi. Benar ya, Davi belum ada. Darmawan, Adit, kayaknya sudah. Oke. Kita lanjutkan ya materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sampai di mana waktu penjelasan hari Selasa? Kita masuk dividen, betul tidak? Takut salah saya. Jenis-jenis dividen, sudah ya minggu lalu ya? Ada cash dividen, kemudian property dividen, ada share dividen. Oke. Oke, hari ini kita, ini Davi ya, Davi baru dipanggil, baru masuk nih ya, Davi. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke dividen ya. Oke, kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya, sampai mana kemarin dividen cash ya, kalau nggak salah ya. Cash dividen. Nah, sekarang sebelum kita mulai lagi ya, Anda ingat-ingat lagi, kita review sebentar, dan tetap nanti yang bisa jawab dapat poin dari saya, nilai tambahan ya. Oke, nah sekarang kalau perusahaan sudah menerbitkan saham, dia punya kewajiban, tapi kewajibannya tergantung dari hasil dari rapat umum pemegang saham, ya, yaitu untuk keputusan membagikan dividen. Nah, sekarang kalau perusahaan atau dalam rapat umum pemegang saham sudah menetapkan, disetujui, perusahaan akan membagikan dividen. Kemudian pertanyaan saya, pada saat itu perusahaan mengakui punya apa? Mengakui adanya Hutang. hutang. Hutang apa? Ini Adit apa Darmawan ini? Dermawan. Oh, Darmawan. Hutang apa Darmawan? Hutang dividen. Hutang dividen, betul. Hutang dividen. Pada saat diumumkan, ya perusahaan sudah mengumumkan, ya akan memberikan atau membayarkan dividen, maka pada saat diumumkan, pada saat declare ya, diumumkan, maka perusahaan itu harus mengakui adanya hutang atau dividen payable ya. Hutang dividen. Oke, betul Darmawan. Kemudian, jurnal apa yang dibuat oleh perusahaan pada saat mengakui adanya dividen payable? Niko, cash deficitnya debit, Niko?
Kreditnya dividend payable. Yang lain? Yang lain, ayo. Pan Darmawan, oke, betul. Yang kedua tadi jurnalnya Niko, sebelah debitnya adalah cash, kreditnya dividend payable. Yang lain mungkin? Atau sependapat dengan Niko? Pada saat perusahaan sudah mengumumkan akan membagi dividen, jurnal apa yang harus dibuat? Yang didebit apa, yang dikredit apa? Silahkan jawab. Jawabannya boleh Anda kalau pendapatnya sama dengan Niko ya idem dengan Niko. Kalau punya jawaban lain, jawabannya apa? Silahkan. Yo, ini saya lagi di luar kota loh ya, lagi di luar kota saya bela-belain tetap ngajar loh pagi loh, nanti siang jalan. Ada yang bisa jawab? Ayo, saya tunggu jawabannya. Davi mau jawab, Davi? Davi udah senyum-senyum. Davi apa jawabannya, Davi? Sama dengan Niko? Oh, tadi Gimana, apa Davi? maksudnya? Jadi kalau perusahaan itu sudah mengumumkan akan membayarkan dividen, ya, jurnal apa yang harus dibuat oleh perusahaan? Bu, ya itu Ya. baru ngumumin doang kan belum dibayar. Betul, baru mengumumkan. Saya sama kayak Niko, Bu. Adit sama seperti Niko ya jawabannya ya. Iya, Sebelah, dividen pada dividen payable. sebelah debitnya apa, Adit? Kayak Niko Cash. pokoknya, Bu. Niko tadi jawabannya sebelah debitnya cash, kreditnya Dividen oh ya, payable. dividen payable. Oke. Pokoknya kayak Niko. Oke, yang lain ada lagi? Oke. Yang lain? Debitnya dividen aja nggak sih? Oh, Dini sebelah debitnya dividen saja. Kreditnya sama ya? Dividen payable. Iya, Oke. Bu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Saya tunggu biar dapat poin nanti yang jawabannya benar. Ayo. Dividen pada dividen payable. Tiara, dividen dari sama seperti Dini ya. Iya, Bu. Dividen, sebelah kreditnya dividen payable. Oke, yang lain. Ada lagi jawaban yang lain? Ada dong, harusnya ada dong. Hari ini sudah nggak ada yang dari panitia lagi? Nggak ada ya? Oke. Sudah habis, Bu. Oh, sudah habis, oke. Silakan yang lain. Siapa nih? Ayo.
Jawabannya belum tepat ya. Tepatnya apa dong kalau jawabannya belum tepat? Dua-duanya jawabannya belum tepat ya. No entry bukan sih, Bu? Oh, harus buat jurnal. Karena Ibu, dia harus mengakui hutang kan? laba ditahan pada utang dividen bukan? Kok jawabannya ada bukannya gimana? Kalau salah. Gini loh, Anda kalau memberikan jawaban itu nggak usah ditambahi bukan. Perkara nanti benar atau salah ya udah nanti aja. Kalau Anda ada bukannya, takut saya nanti Anda kebiasaan pada saat Anda sidang. Nah, sidang itu kita dosen-dosen tuh pengen jawaban yang pasti. Jadi jawabannya jangan mungkin, jangan. Sepertinya jangan. Kayak tadi, Fairis tadi, bukan sih Bu. Nah, jangan. Pokoknya Anda jawabnya seperti ini, ya udah itu jawabannya. Yakin dengan jawaban Anda. Entah itu salah atau benar gitu. Takutnya nanti di bawah saat sidang proposal sama sidang skripsi, waduh. Aku yakin. Ya. Jadi jawabannya Felicia, sebelah debitnya adalah return earning. Kreditnya apa, Felis? Utang dividen. Dividen payable atau hutang dividen. Yang lain ada yang sama dengan Felis? Saya kayak Felis, Bu. Oh, Tessa sama seperti Felis. Ada lagi selain Tessa? Betul, jawabannya itu adalah dividen itu dibebankan ke return earning. Ya, laba ditahan, debitnya. Sebelah kreditnya adalah dividen payable. Nah, gitu ya. Belum dibayar ini ya, jadi masih berupa hutang. Tanggal 31 Desember itu masih berupa hutang. Karena belum dibayar. Oke. Nah, biasanya dividen payable ya, itu akan dibayarkan dalam jangka waktu yang pendek, biasanya 3 bulan dari tanggal pengumuman. Pertanyaan saya, dividen payable itu di statement of financial position masuk di kelompok mana? Ayo. Siapa bisa? Ekuitas. Ekuitas jawabannya Felicia. Yang lain? Felis jawabnya di kelompok ekuitas. Utang langkar, Sama, Bu. utang Satu-satu. Tiara di mana Tiara? Ekuitas deh, Bu. Lah, Kalau dividen doang ekuitas. Liabilitas. liability. Dini di mana tadi jawabannya? utang lancar, Bu, jangka pendek. Oke. Yang benar itu adalah di kelompok liability ya, tapi di kelompok current liability, hutang lancar atau kewajiban lancar karena akan dibayarnya dalam jangka waktu pendek, biasanya 3 bulan dari tanggal pengumuman. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham 4, nah, di sini diperlukan ya, misalnya begini, diumumkan akhir Desember, sudah dibuatkan jurnal pengakuan dividen payable. Kemudian dikasih waktu, bagi pemegang saham diharapkan mendaftarkan misalnya dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal misalnya 20 Februari, dan dividen akan dibayarkan tanggal 1 Maret. Ada tanggal pendaftaran tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari. Jurnal apa yang harus dibuat oleh perusahaan? No entry nggak sih, Bu? Kan nggak ada transaksi. Oke, kata Felis, no entry. Kan nggak ada transaksi. Yang lain? Sama, No Bu. entry, Bu. Oh, sama. Betul. No entry.
Nggak ada jurnal. Karena di sini hanya apa? Hanya mencatat saja, hanya record Pendaftaran. aja, ya, hanya record aja. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada jurnal, hanya buat memo saja, ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya, tadi disampaikan bahwa dividen payable akan dibayarkan tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, jurnal apa yang harus dibuat? Tentang dividen pada kas. Dividen bebas. Oke, Felis sama Tiara katanya hutang dividen sama kas. Yang lain gimana? Sama Bu. Oke ya. Oke. Adit sama Niko ya. Oke, sama. Jadi sebelah debitnya adalah bonds Dividen payable, payable. kreditnya cash ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, saya share screen ya. Oke, kita lanjutkan. Loh, ada suara ini apa ini? Oke ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini Anda lihat ya. Tanggal 1 Desember. Nah, di sini Direktur Media ya. Direktur Media mengumumkan ya bahwa pemegang saham akan diberikan dividen sebesar 50 euro per lembar saham. Ini dividen kas ya, cash. Kemudian total dividen yang beredar itu adalah 100.000 lembar. Dividen ini per lembar nilai parinya adalah par value-nya adalah 10 euro. Untuk saham biasa ya. Kemudian dividen akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat jurnal ini pada saat pengumuman, kemudian tadi record ya, kemudian pada tanggal pembayaran. Ini tiga tanggal ini jangan lupa ya. Nanti ini di intermediate ditanya-tanyakan lagi, dijelaskan lagi ya. Pada saat membahas mengenai jenis-jenis dividen. Tanggal declaration, kemudian date of record, kemudian payment date. Siapa bisa? Silahkan jawab yang bisa. Ini jawab tiga-tiganya atau salah satu aja, Bu? Salah satu, biar yang lainnya nanti kebagian juga nilai. Sama nominalnya juga? Iya, betul. Jurnal lengkap. Yang Desember 1 itu cash dividen pada dividen payable sebesar 50.000. Jawabannya Putri, tanggal 1 Desember, cash dividen debit 50.000, kreditnya dividen payable 50.000. Oke, itu jawabannya Putri. Yang lain mungkin ada jawaban lain? Niko, silakan Niko. Urut dari atas, urut dari atas Niko.
Oh, sama dengan Putri. Oke. Terima kasih Niko. Yang lain mungkin? Silakan yang lain. Silakan, saya tunggu jawabannya. Silakan, siapa yang bisa? Ibu, kalau saya nominalnya 5 juta. 5 juta. Iya, debitnya apa? Kreditnya apa, Elis? Sama kayak Putri, cash Oh, sama. dividend ada dividend payable. Oke. Yang lain? Silakan loh, yang punya jawaban lain loh. Bukannya tadi retain earnings ya? Iya, jawabannya Vito apa? Yang declaration tadi one retain earnings. Iya, apa? Vito apa jawabannya? Tapi nggak tahu sih, takut salah. Jangan takut salah, orang saya nggak akan marahin. Salah Vito, ayo berani. Nggak tahu sih, 5 juta berarti kan. 50 Ya, debitnya apa? Debitnya apa? Debitnya retain earnings. Oke, setuju. Kreditnya? Kreditnya itu cash payable, dividend payable. Dividend payable. Kemudian nominalnya berapa? 5 juta. 5 juta dari mana? 50 share dikali 100.000. Oke, itu jawabannya Vito. Sebelah debitnya itu return earning 5 juta, kreditnya dividend payable 5 juta, 100.000 dikalikan 50. Oke. Ada lagi yang lain? Jawaban siapa nanti yang benar? Ada lagi yang lain? Sama Bu kayak Vito. Oh, Dini sama dengan Vito. Oke. Ada lagi yang lain? Sama kayak Vito. Siapa? Barusan siapa yang sama dengan Vito? Sorry, saya belum lihat. Tiara ya? Tiara. Oke. Tiara. Ada lagi yang lain? Sama kayak Vito, Bu. Sama kayak Vito, Julia. Oke, kita lihat ya dari dua jawaban siapa yang benar. Kan tadi kita sebelumnya sudah kita bahas kan tadi ya sebelum saya masuk ke sini. Oke,
siapa yang benar ini? Siapa kira-kira yang benar? Putri atau Vito yang jawaban pertama tadi? Putri dan teman-teman atau Vito? Nggak tahu. Niko, kita lihat ya. Nggak tahu. Oh, tadi kan kita sebelum masuk ini saya udah ngasih pertanyaan dan ada yang jawab benar tadi. Oke, kita lihat. Iya, iya. Nah, tapi ini sebetulnya jurnal yang pertama ini salah ini di buku itu. Sebelah debitnya ini bukan cash dividend. Apa yang benar? Laba ditahan. Laba ditahan yang benar. Return earning yang benar, bukan cash dividend ya. Ini salah ketik, ini yang ngetik salah ya. Oke, jadi yang benar adalah return earning, sebelah debitnya adalah dividend payable. Oke? Oke. Kemudian Desember tanggal 22 apa? No entry ya. Oke, nah sekarang yang Januari tanggal 20 pada saat pembayaran. Dividen payable pada kas. Oh, Tiara dividend payable pada kas. Oke, yang lain? Saya sama Bu Petia. Sama, Sama, Bu. oke. Sama ya, oke. Sama. Oke, kita lihat. Bu, itu Ya. 50.000 bener Kak, Bu? Apa gimana? 50.000 itu 50 Anda kalikan dengan 100.000 karena per lembarnya adalah 50.000. Dan kita punya saham kita yang beredar adalah kita anggap aja kita punya perusahaannya. Jadi 5 juta dong, Bu. bagaimana? 5 juta. 100.000 dikalikan, oh ini 0,5 ya, 0,50. Ada nolnya ya. Itu Oh, itu titiknya kan 0, harusnya. Ya, 0,50. Oh. Jadi setengah sen ya, 0,50 ya. 0,50 dikalikan 100.000. Oke, jurnal yang ketiga. Nah, baru di sini cash. Oke. Ibu, Ya. saya masih bingung kenapa retained earning, Bu. Iya, karena dividen akan kita bayarkan itu dibebankan ke return earning. Jadi cadangan, Anda tahu kan, Anda perusahaan kalau dapat laba dikumpulkannya di mana? Laba-laba dari tahun-tahun lalu, tahun sekarang? Retained earning, Bu. Return earning, nah itulah cadangan. Jadi cadangan untuk pembayaran dividen itu dari return earning. Kalau nggak dari return earning, dari mana? Dari return earning. Oke, nanti lihat ceritanya ya, ke belakang ya. Oke. Sudah jelas yang ini? Ada 3 tanggal, pokoknya jangan lupa ya. Yang tanggal urutan kedua, yang pencatatan, di situ no entry. Oke. Kita lihat berikutnya. Ini untuk saham preferen. Ya, oke. Hitungannya nanti aja ya. Ini preferen ini sebetulnya banyak, cuman di sini contohnya cuman simple ya. Oke, preferennya nggak usah ini deh, nanti di intermediate saja. Oke. Nah, sekarang ini. Berikutnya adalah share dividend. Share dividend itu apa? Perusahaan itu kalau tadi kan memberikan dividen dalam bentuk cash. Kemudian kalau share dividend, perusahaan yang menerbitkan saham itu memberikan dividen bukan dalam bentuk cash, bukan dalam properti atau berwujud barang, tapi yang diberikan adalah dalam bentuk dividen saham. Sahamnya siapa? Sahamnya perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan yang menerbitkan saham, kemudian dia memberikan saham baru untuk para pemegang saham. Oke,
Sebelum saya lanjutkan, jelas di sini? Jadi Anda misalkan punya sahamnya Indofood. Sekarang Indofood mengumumkan dia akan memberikan share dividen. Berarti Anda nanti akan dapat dividen tapi bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk sahamnya PT Indofood. Jadi nanti jumlah lembar saham Anda akan bertambah tanpa Anda harus membeli. Jelas? Jelas. Oke. Nah, di sini dicontohkan ya. Perusahaan dia punya return earning 300.000 euro. Kemudian dia mengumumkan akan membagikan share dividen ya 10%. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar itu adalah sebanyak 50.000 lembar. Dengan par value-nya per lembarnya adalah 10 euro. Nah, kemudian di sini pada saat sekarang di sini fair market value-nya untuk saham ini adalah sebesar atau harga pasarnya di sini adalah sebesar 15 euro. Nah, sekarang kita akan menghitung kalau dividen saham atau share dividen yang akan dibagikan itu sebanyak 10%, berapa kira-kira yang harus kita keluarkan sahamnya, ya? Dari total saham kita yang beredar dan bagaimana jurnal yang akan kita buat. Oke, nah, siapa yang bisa? Mm-mm. 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 Sisa dari mana itu? 25.000. Oke. Jadi 25.000-nya dari mana? Rp75.000 dikurang 5.000 itu siapa, Niko? Oke, yang lain? Oke, ya. Kita lihat. Nah, jadi di sini karena mengumumkan 10%, kita hitung 10% dari 50.000. Berapa 10% dari 50.000? 5.000 ya. Kemudian harga pasar pada saat itu 15.000. 5.000 dikalikan 15.000, jadi 75.000. Kemudian, nah di sini disebutkan pada saat pengumuman saham biasa ya. Nah di situ baru apa? Belum ditulis saham biasa aja, tapi saham biasa ya, dividen saham biasa yang sudah diumumkan, yang akan didistribusikan ya, sebesar 50.000. Tapi nanti kalau sudah diterbitkan, itu jurnal itu harus dirubah. Menjadi apa? Ordinary share saja. Oke. Kemudian di sini ada share premium. 25.000. Nah, pertanyaan saya 50.000 itu dari mana? 50.000 dari mana? Oke, karena par value-nya per lembarnya adalah 10. Oke, yang 25 itu selisihnya ya. Kemudian pada saat diterbitkan jurnalnya apa?
Nah, ordinary share ya dividen distributable di sini diganti dengan apa? Karena sudah diterbitkan. Apa tadi? Ordinary share, Bu. Ordinary share. Ordinary share saja. Nah, oke ya. Jadi nanti yang akan muncul di equity itu adalah share capital ordinary 50.000. Oke. Nah, di sini adalah ini bagian dari apa namanya? Share capital ordinary ya, kemudian ordinary share ya, dividen 50.000, 550 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini adalah pengaruh dari pembagian share dividen. Sebelum dividen dibagikan, kita lihat ya, share capitalnya sama 100. Kemudian share premiumnya masih kosong, karena pada saat dijual dulu mungkin dijualnya sebesar par value, jadi tidak ada share premium. Yang untuk 500.000 lembar saham yang dulu sudah kita ini ya. Kemudian ada return earning-nya 300.000. Nah, total equity-nya 800. Kemudian outstanding, jadi saham yang beredarnya adalah 50.000. Par value-nya 10. Oke. Setelah ada dividen, Anda lihat share capital ordinary 550, ada share premium-nya 25, kemudian ada return earning-nya 225, total equity-nya adalah berapa? 800, kemudian saham beredarnya jadi 55, par value-nya adalah 10. Nah, sekarang kalau kita lihat pengaruh setelah adanya dividen saham, jurnal di debitnya tadi yang benar apa? Pada saat pengumuman. Jurnal yang benarnya debit pada saat pengumuman apa? Return earnings. Nah, return earning. Di jurnalnya tadi disebutnya apa? Cash dividend. Yang barusan tadi apa? Return earnings. Bukan, maksudnya yang contoh ini tadi loh. Cash dividend. Share dividen ya? Oke. Kalau ke sini kira-kira masuk nggak kalau kita masukkan ke sini kalau debitnya share dividen? Masuk nggak? Yang benar apa dong? Yang benar apa? Return earning. Anda lihat return earning-nya kan berkurang 75 sebesar yang kita debit tadi. Nah, oke. Nah, sekarang tolong dilihat yang setelah adanya dividen, share dividen. Share capital ordinary 550 dari mana? Kok berubah tadinya 500 jadi 550? 500 ditambah Yang ordinary. 50.000 Preparing. Betul, ditambah dengan apa? Ordinary share yang kita bagikan dalam bentuk dividen. Jadi kita membagikan dividen, totalnya adalah 50.000, tapi kita tidak menerima uang sama sekali. Ya, karena saham ini kita bagikan dalam bentuk dividen. Waduh, pinter-pinter deh. Oke.
Sudah. Kemudian share premium 25 dari? Share premium. 75 dikurang 50. Betul. Oke. Kemudian return earning udah jelas ya. 300 dikurangi yang kita debit tadi 75.000. Oke. Nah, sekarang outstanding share atau saham yang beredar. 55 dari mana? Dari 50.000 kok jadi 55.000? Yang 50.000 kali 10% itu. Jadi jumlah lembar saham yang beredar itu bertambah dengan 5.000. 5.000 asalnya dari mana? Seperti yang disampaikan oleh Darmawan ya. Betul Darmawan? Iya. 10% dari 50.000, jadi 5.000. Jadi tadinya sebelum ada share dividen, saham kita yang beredar hanya 50.000. Setelah kita mengumumkan dan membagikan dividen saham kita, maka jumlah lembar saham kita yang beredar bertambah 5.000, jadi menjadi 55.000. Untuk par value per lembar sahamnya atau nilai pari per lembar sahamnya tetap tidak berubah, 10.000. Kira-kira par value ini kemungkinan ada berubah tidak? Ya, siapa bisa jawab? Par value untuk perusahaan itu kemungkinan bisa berubah tidak? Berubah kalau ditarik kembali. Berubah kalau ditarik kembali. Sahamnya sebagian ditarik gitu ya? Gina, ditariknya yang bagaimana ini? Treasury share gitu nggak sih, Bu? Pertanyaan saya, ada treasury share, adakah dia mengurangi nilai par value per lembar saham? Dengan adanya treasury share, adakah kemungkinan mengurangi par value per lembar saham? Ayo. Oh, Julia gini-gini berarti ada dong ya? Gimana? Enggak, Bu. Oh, enggak. Enggak. Jadi kalau kita ada penarikan kembali saham ya, di sini ada treasury share, itu tidak akan merubah par value. Nah, udah jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah kemungkinan nanti par value itu akan berubah? Ada, Bu. Ada. Kok bisa? Adanya stock split, Bu. Oh, jawabannya betul. Kalau perusahaan itu ada kebijakan mengadakan stock split, share split sekarang namanya ya, bukan stock split. Karena untuk saham kan istilahnya share, kalau dulu ya stock. Adanya share split. Share split itu apa sih? Share split apa sih? Pemecahan saham gitu, Bu. Jadi harganya lebih kecil lagi. Pemecahan saham. Kalau pemecahan saham, harganya pasti lebih kecil? Lebih kecil daripada sebelum adanya share split-nya. Iya, iya. Pasti lebih kecil? Kalau ada share split, apakah par value-nya itu pasti lebih kecil dari sebelumnya? Betul? Pasti? Iya. Belum tentu. Karena share split itu ada yang up, ada yang up, ada yang Down. down. Ada yang par value nanti naik, ada par value yang turun. Nah, jadi ada dua kemungkinan tergantung dari perusahaan. Contohnya apa? Misalnya seperti ini. Ini par value-nya per lembarnya berapa? 10 kan? Nah, nanti kalau perusahaan itu mengumumkan share split down ya. Jadi gini. Misalnya
Anda punya 1 lembar sahamnya perusahaan ini. 1 lembar kan berapa? Par value-nya berapa? 10 kan? Kalau perusahaan mengumumkan setiap 1 lembar akan ditukar dengan 2 lembar saham baru. Saya ulang, Anda punya 1 lembar dan dari perusahaan mengumumkan setiap 1 lembar saham akan ditukar dengan 2 lembar saham baru. Berarti tadinya Anda punya 1 lembar, nanti akan Anda setelah ditukar Anda akan punya 2 lembar saham. Bagaimana dengan par value-nya? Dari 10 akan berubah jadi 5, Bu. dari 10 berubah jadi 5. Berarti par value-nya turun kan? Turun. Jumlah lembar sahamnya nanti yang tadinya itu adalah 55.000 nanti berubah jadi 110.000. Yang berubah adalah par value per lembar karena ada share split down. Nah, kemudian kalau kebalikannya, setiap yang memiliki 2 lembar saham ini akan ditarik dan ditukar dengan 1 lembar saham baru. Saya ulang, setiap pemilik 2 lembar saham akan ditukar dengan 1 lembar saham baru. Berapa berarti par value per lembarnya? 20. 20. Waktunya jadi naik jadi 20. Berapa jumlah lembar saham yang terbaru? Ya, tinggal dibagi 2. Nah, gitu ya. Jadi ada up, ada down. Ada jurnal tidak? Share split. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pada saat perusahaan mengumumkan ada share split, ada jurnal tidak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Vito? Jawabannya Vito nggak ada. Kenapa, Vito, kok nggak ada jurnal? Biasanya nggak ada. Ya, pokoknya jawabannya nggak ada aja deh. Oke, yang lain bisa melengkapi jawabannya Vito atau punya jawaban lain? Kata Niko karena nggak ada transaksi. Yang lain? Karena dengan adanya share split, itu tidak merubah komposisi dalam equity. Tidak merubah. Yang berubah apa? Yang berubah apa? Jumlahnya. Yang berubah itu hanya jumlah lembar saham dan Per value-nya. par value per share-nya. Jadi tidak ada jurnal, hanya memo saja. Jelas ya? Wah, pinter-pinter. Berarti nanti intermediate-nya pinter-pinter nih. Oke. Dini sama siapa tadi? Niko ya? Oke. Oke, jelas ya semuanya ya? Jelas. Oke. Oke, nah sekarang tuh share split nanti di sini ada semua, nanti dibaca ya. Share splitnya ya, di sini ada. Oke. Nah, hari ini saya ngasih soal. Nanti Anda kerjakan, Anda submit sampai jam saya selesai. Berarti jam 10.50 ya. Soal yang saya berikan hanya 1. Kemudian saya tanya, yang hari Jumat nggak bisa masuk,
Anda sudah mengumpulkan yang tugas hari Jumat? Saya sudah, Bu. Yang belum Sudah, siapa yang Bu. belum? Oh, Saya udah semuanya ya? Bagi yang belum, masih saya kasih kesempatan. Hari ini Anda mengumpulkan, berarti yang belum mengumpulkan Jumat lalu, Anda harus mengumpulkan 2 ya. Tugas Jumat dan tugas hari ini. Oke. Oke, ininya saya share sekarang apa nanti hari Jumat PPT-nya? Sekarang, Bu. Sekarang, Bu. Oke. Oke ya, saya share sekarang. Tunggu ya. Oke. Saya share sekarang. Apakah sudah masuk? Sudah? Oke, nah sekarang soalnya ya, sebentar. Soalnya berapa? 1, 2, 3? 1. Oh, 1. Aduh, 1. Masuk? Bu Ina masuk nggak hari ini? Enggak, Bu. Oh, kemana katanya? Liburan? Oke, sudah masuk soalnya? Sudah, Bu. Udah, nah soalnya 1 saja ya, oke. Nanti Anda submit paling lambat jam 10.50. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bu. Ya. Kan share split itu kan bahasa Indonesia misah, Bu. Kalau gabung itu apa, Bu, berarti? Pemecahan saham. Maksudnya gimana Darmawan? Enggak, kalau share split itu kan tadi kata Ibu ada naik, ada turun. Nah, kalau naik itu dari 2 saham jadi 1. Kalau split itu kan bahasa Indonesianya misah. Itu kalau gabung gitu ada nama lainnya nggak, Bu? Yang kalau naik. Atau sama juga tetap share split? Namanya pokoknya up dan down aja. Itu aja istilahnya. Nggak ada istilah lain berarti gitu, Bu? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Nanti pokoknya perbandingan aja 2:1 atau 1:2 gitu ya, istilahnya begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, jadi silahkan mengerjakan. Saya tunggu nanti ya, sampai jam 10.50. Oke, nih pokoknya saya sempat-sempatkan untuk AK2D, karena anaknya pinter-pinter. Saya harusnya udah jalan-jalan nih hari ini, pagi ini ya. Oke, silahkan mengerjakan. Oke ya, selamat pagi semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih juga sama-sama. Oke.